Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal qiyamati yawmal jazaa'i wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, wa a'udzukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini kami mengajak bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena limpahan rahmat hidayahnya, begitu pula atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Hingga pada kesempatan yang mulia, di tengah kebahagiaan kita bersama di rumah Allah, rumah yang amat mulia, yang di dalamnya orang membaca Al-Quran, menyampaikan risalah Nabi, kemudian membaca salawat dan berzikir serta memperbanyak doa, maka tempat ini adalah tempat yang sangat mulia di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemuliaan tempat ini dan kemuliaan hari Jumat ini menyertai perjalanan hidup kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan kepada kita sekalian betapa pentingnya melaksanakan ibadah dan memberikan penjelasan tuntas bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan selamanya, tetapi hanya merupakan perjalanan yang akan menuju kepada satu kehidupan yang abadi. Itulah kehidupan di hari akhirat nanti. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan hari kiamat dan telah memberikan pembalasan di hari akhirat nanti, dan telah melakukan penghisaban atas amal-amal kita selama kita berusia di dunia ini, berusia balik hingga kita diwafatkan oleh Allah. Maka pujilah Allah, karena tidak ada Tuhan yang patut kita puji selain daripada Dia. Karena memang kita berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak salawat pada malam dan hari Jumat, karena salawat yang banyak disampaikan kepada Rasulullah pada malam dan hari Jumat adalah satu tanda keistimewaan umat kepada Rasulullah, karena salawat ini langsung disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hakim berkewajiban untuk mengingatkan kepada seluruh jamaah, setelah kami berwasiat pada diri dan keluarga saya, maka kami berkewajiban berwasiat pada hari ini sebagai hakim. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Peliharalah takwa kita, karena hidup ini penuh dengan tantangan sekaligus rayuan, sehingga kalau kita tidak memperbaiki iman dan takwa kita, maka ia akan hancur dan akan berakhir dengan penyesalan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang saya bacakan tadi di awal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan main-main bertakwa, tapi benar-benarlah bertakwa, beribadah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kenapa ayat ini disampaikan sedemikian gamblangnya? Karena dalam ilmu tasawuf ada ulama menguraikan, ada saja orang yang lahir dalam keadaan tidak beragama Islam, hidup tak beragama Islam, dan matinya pun mati kafir. Ada orang yang hidup dalam keadaan tidak Islam, tetapi dia hidup dalam keadaan Islam dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, marilah kita berhati-hati menghadapi hidup ini, karena ternyata tenanan rinni jabawan tallasakah, ternyata akan lanjut di padang mahsyar nanti, akan lanjut selanjutnya ke hari kiamat, di mana tidak ada tempat kecuali hanya surga dan neraka. Maka selamatlah orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diampuni dosa-dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya, dan mereka berhak memasuki yakni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya hari kiamat, sekalipun itu akan menjadi kenyataan baginya, mereka akan menyesal sepanjang masa, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh derita. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana judul yang telah diberikan kepada kami oleh panitia masjid, oleh pengurus masjid, bahwa kedahsyatan pengadilan akhirat. Ini adalah judul yang sangat istimewa. Kenapa? Jangan sampai ada orang main-main hidup, main-main beribadah, karena menganggap bahwa hidup ini hanya sampai pada kematian dan tidak ada hidup sesudahnya. Orang yang beragama Islam adalah harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa tallah sakari ino sinampegi, namun tallah sakari akhirat manandungan. Karena itu ketahuilah bahwa di akhirat nanti ada yang bernama yaumul mahsyar atau yaumul hisab. Liwattunna molek pak mate tawa, ani pantama mo rikuburua, nana rapi mi allo kiamaka, masin ni pabao mi tawa battu rikuburuna. Nanieran kimal sarean tampak di kanaya pada mahsyar, yami antu parang kami naluara anjurengan di akhirat sallah. Napun nanjoy mi tawa menteng si salloang, ay siallo te simulan te si tahun, tetapi pamentengan tanjoy boleh jadi beribu-ribu tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bahkan bermiliar-miliar tahun menunggu proses hisab amal. Ketahuilah bahwa apalagi paningaukan ketomponan nilinoa, ia baji, ia kodi, salah dan pakutan nangangnya Allah Ta'ala di akhirat. Ia lalu kini apa capar lalantal lasatang kanaya, tena ja apa pun mate tawa, nai mate nai lali paressa nalam maressa. Pendapat ini adalah pendapat orang yang tidak tahu hari akhirat. Karena itu mai makin lagi masih bajiki pandal lekanta mari Allah Ta'ala.
Apalagi insya Allah kita tinggal menghitung hari Ramadan akan datang. Marilah kita perbaiki diri kita masing-masing dengan banyak melaksanakan ibadah, puasa pada harinya, tarawih pada malamnya, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, menyumbang di masjid, dan mengeluarkan zakat. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada namanya Yaumul Mizan. Di sana akan ditimbang mana kebenaran yang hakiki. Di sana akan muncul perlakuan yang sesungguhnya. Karena di sana akan ditimbang amal baik kita dan buruk kita. Kunna memang battala iyami antu amala pajibta. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kunna battala amala kodita, sudah pasti masuk neraka. Oleh karena itu, ulama kita mengajarkan sesuai hadis Rasulullah, perbanyaklah menanam pohon-pohon untuk surga sebagai pemberat timbangan amalmu. Ada dua kalimat yang ringan di bibir, tetapi berat dalam timbangan di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang ringan itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mari dengan sadar bapak-bapak, di ketika pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari, jangan lupa menyebut tasbih ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak hitungan yang kau lakukan di waktu hidupmu dengan ikhlas karena Allah, insya Allah itulah yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat, sehingga memperoleh rahmat hidayah, memperoleh rahmat dan hidayah, memperoleh rahmat dan pertolongan dari Allah untuk ditetapkan masuk ke dalam surga Allah. Yang ketiga, di hari sana nanti adalah pembalasan hakiki, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Isai tantuna angkanaya, anjo minyo papibala sa kami nama tinggi, ia mi anjo papibala sa hakiki, bahwasanya tunggal-tunggal bagi mugauka nga naman na silong ko niya sama-sama, seberat sarra man na silong ko niya kutua, maka tena napapilo ki Allah Ta'ala, pasti nasare ki papibala sa berupa pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, inainay tao kau kodi na tena natubakkan intalan talasa na sebelum namate, maka berat pertanggungjawabannya, karena mana nasilong ko kutu kunalepak kigal tangan naba, semua akan nampak di akhirat dan akan diproses nantinya. Di sanalah kita akan menemukan pembalasan yang hakiki, karena Allah menyatakan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Boleh saja di dunia ini ada orang mengatakan dirinya, saya tidak sholat, saya lupa mengaji, saya tidak zikir, tapi rezeki saya melimpah ruah dibandingkan orang yang ahli ibadah di masjid, senantiasa zikir dan berdoa, tetapi rezekinya begitu-begitu saja. Ingat, di akhirat ada penantian panjang bagi orang kaya yang tidak berzakat. Ingat, di sana ada tempat bagi orang yang kaya raya, tetapi tidak termasuk orang-orang yang dermawan. Mereka adalah orang-orang gigil yang selalu menghitung-hitung pengeluarannya karena mereka lupa kepada Allah. Yang selanjutnya adalah pertanyaan yang utama di akhirat nanti, apa masalah pakutan yang salah lambat ngasih. Apa yo? Turun nakana nabi ta la tazula kadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umrihi bima afnah, wa an jasadihi bima ablah, wa an ilmihi madza amila bi wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hadis riwayat Ibnu Hibban wa Tirmizi. Rasulullah menyatakan, "Ina nadio bangkit na seriya tao ni pada mahsar sallah, kecuali dipawatui apa pakutakna." Pertama adalah an umrihi bima afnahu, umuru no temai no pacappu. Coba makimai kireken-reken bede. 5 waktu sambayang puna pasambayang ki berjama puna berjama ki. Rata-rata 5 memenise de waktu.
5 dikali 5 berarti 25. Berarti lalana 20 ngapajan 20 je 5 menit dipakai sembahyang. Waktu kanan na temai lampan je waktu 20 taluyan 35 menit. Terlalu banyak waktu kita terbuang. Makanya jangan hanya mengandalkan ibadah salatmu, tapi tambahlah amalan-amalan lainnya seperti beristighfar, seperti berzikir, bersalawat atas Nabi, membaca Al-Quran, sehingga waktu-waktu kita dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang kedua pertanyaannya, wa anjasadihi bima ablahu, dalam tubuhmu, di mana kau habiskan, di mana kau gunakan. Tolinu lupa guna apai, matanu lupa guna apai, muncenu lupa guna apai, limanu lupa guna apai, bangkenu lupa guna apai. Mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak menempati tempat-tempat yang melupakan Allah, tetapi dengan sadar kita mari lebih banyak mendekatkan diri di tempat-tempat yang mengingat Allah, karena ternyata tubuh kita akan dipenuhi pertanyaan di hari kiamat. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Pangisengan kau tu cara teka rupa ketemai. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang menuntut ilmu agama. Karena yang paling ditekankan di sini di dalam agama kita adalah tuntutlah ilmu agama. Karena ilmu agama akan menjadi penerang dalam hidupmu. Dia akan menjadi suluh di dalam menerangi kehidupanmu yang penuh dengan liku-liku. Karena itu, sare pangasengan anak pangasengan agama, disuruh untuk pangasengan agama, sehingga dia juga tensuruh sambayang, tetapi dengan sadar, naisa dihukum napunatena sambayang tawa. Maka dengan demikian jamaah sekalian, pakunai waktu untuk suroi kalenta untuk pangasengan agama. Datangilah madrasah pondok pesantren, datangilah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim untuk menuntut ilmu agama. Yang terakhir, min awan mali min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Terakhir kan kami bilang sarri pakutananna. Barang-barangmu anu batu tema ini lupa. Anu batu jadi halaka alhamdulillah, pakai di halaka alhamdulillah. Tapi pun nabaranna nenek anu batu di halaka itu semua, tapi lupa kaji kotor, lupa kaji minum belu. Ini semua akan didatangi pertanyaan. Karena itu kepada bapak-bapak, tidak usah terlalu mau mencari harta kalau hanya untuk diwariskan kepada anak yang tidak bertanggung jawab. Ingatlah bahwa harta yang selalu kita buru siang malam, hampir kita tidak punya capek sehingga menghalangi kita punya sholat, ternyata akan diwarisi oleh anak-anak yang tidak beriman sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, pertanyaan ini, anu batu temai itu kebarang-barangmu, saya akan temai lupa guna. Mudah-mudahan seluruh yang hadir pada Jumat ini adalah orang yang memperoleh rezeki dari yang halal dan menafkahkan pada jalan Allah. Ramadan akan tiba, sambutlah wahai orang kaya. Terlalu banyak orang miskin di dekat rumah kita. Ada janda-janda, ada anak yatim piatu, bantulah mereka. Sedekahkanlah sebahagian hartamu untuk yang diridhoi oleh Allah. Maka mintalah perlindungan, jangan sampai harta kita digunakan pada hal-hal yang tidak benar. Karena itu tidak lain adalah titik tekannya perbaiki iman dan perbaiki takwa kepada Allah, maka sertakanlah akhlak yang mulia. Semoga seluruh yang hadir pada hari ini kita memperoleh rahmat hidayah Allah, kita ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai masuk bulan Ramadan untuk melakukan ibadah puasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.